Perkenalkan, nama saya Yas Patricia dengan NIM 203020216016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan profesionalisme profesi BK dalam tinjauan epistemologi dan etik. Pada mata kuliah profesi BK dengan dosen pengampu Ibu Herda Fitri Borgenting, SPD MPD. Baiklah, di sini submateri yang kita bahas adalah A. Profesi bimbingan dan konseling. Kita tahu, profesi merupakan pekerjaan atau karir yang bersifat pelayanan bantuan keahlian dengan tingkat ketepatan yang tinggi untuk kebahagiaan pengguna berdasarkan norma-norma yang berlaku. Trilogi profesi. Dalam trilogi profesi ada 3 bentuk trilogi profesi, yaitu 1. Dasar keilmuan. Suatu profesi tanpa dasar keilmuan yang tepat akan mewujudkan kegiatan profesional tanpa arah atau praktik. 2. Substansi profesi. Tanpa substansi profesi yang jelas dan spesifik, suatu profesi itu akan kerdil, mandul, dan dipertanyakan isi dan manfaatnya. 3. Praktik profesi. Tanpa praktik profesi, maka profesi menjadi tidak terwujud, dipertanyakan eksistensinya, dan tenaga profesional yang dimaksud tidak berarti apa-apa bagi kehidupan manusia. 3. Publis terus dan profesi BK bermartabat. Kekuatan dan eksistensi profesi muncul sebagai akibat interaksi timbal balik antara kinerja guru BK atau konselor dengan kepercayaan publik atau public trust. Public trust akan melanggengkan profesi konseling karena dalam public trust terkandung keyakinan publik bahwa profesi dan para anggotanya berada dalam kondisi A. Memiliki kompetensi dan keahlian yang disiapkan melalui pendidikan dan latihan khusus dalam standar kecakapan yang tinggi. Kompetensi ini dikembangkan melalui pendidikan formal atau latihan khusus sebelum memasuki dunia praktik profesional bimbingan dan konseling. Guru BK atau konselor sebagai tenaga profesional dipersyaratkan untuk menunjukkan kemampuan yang dibuktikan kompetensi melalui uji kompetensi. B. Memiliki perangkat ketentuan yang mengatur perilaku profesional dan melindungi kesejahteraan publik. Aspek yang penting dalam hal ini adalah kepercayaan. C. Anggota profesi dimotivasi untuk melayani penggunaan dan pihak-pihak terkait dengan cara terbaik dan memiliki komitmen untuk tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan finansial. Guru BK atau konselor juga harus terus-menerus melakukan profesionalisasi diri dalam upaya mewujudkan dirinya menjadi tenaga profesional dan kompeten sehingga akan dapat melakukan aksi pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan akurat disertai dedikasi yang tinggi untuk kepentingan pengguna sesuai dengan perangkat ketentuan yang mengatur perilaku profesional yang ada dalam kode etik profesi. B. Profesionalisasi konselor. 1. Pemahaman diri. Pemahaman diri ini yaitu konselor harus meningkatkan pengenalan tentang diri sendiri dan dorongan-dorongan yang pada dirinya untuk memungkinkan konselor dapat bekerja lebih efektif dengan orang lain. 2. Pengembangan diri. Pengembangan diri ini ibarat bibit yang perlu disemaikan dulu baru bisa ditanam. Guru BK atau konselor memiliki potensi dasar untuk dikembangkan seperti potensi fisik, intelektual, emosional, spiritual, moral, dan lain-lain. Pengembangan diri diawali dengan pengenalan siapa diri sendiri yang sesungguhnya. Kita harus tahu apa yang tidak diketahui. Disinilah mulai kebangkitan rasa ingin tahu sebagai awal dari pengetahuan. C. Kode etik profesi konselor. 1. Persoalan etis dan profesional. Setiap pekerja profesional harus mempunyai perhatian terhadap tanggung jawab dan jaminan etis. Masalah etis sering menjadi hal yang sangat sulit bagi orang-orang yang punya profesi membantu karena beberapa alasan. 1. Praktek etis khusus atau kode etik masih berkembang yang memberikan arahan yang selayaknya terhadap perilaku etis dalam situasi-situasi yang sangat luas yang dijumpai dalam hubungan-hubungan personal yang bersifat membantu. Dan sebagian besar pekerja dalam profesi membantu tidak melakukan praktek sendirian. 2. Etika, moral, norma, dan nilai. Istilah etika, moral, norma, dan nilai sering tidak bisa dibedakan secara jelas dan seiring mengacu pada hukum yang berlaku secara umum di masyarakat. Menurut Bertens, etika mempunyai 3 arti, yaitu 1. Etika dalam arti nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini bisa dirumuskan juga sebagai sistem nilai yang dapat berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial. Kedua,
Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik. Ketiga, etika dalam arti ilmu tentang baik atau buruk. Istilah moral kadang-kadang dipergunakan sebagai kata yang sama artinya dengan etika. Moral adalah hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau norma. Moral dapat diartikan sebagai sarana untuk mengukur benar tidaknya tindakan manusia. Moral dan etika saling berkaitan, sebab kalau kita berbicara moral, sudah tentu kita berbicara tentang etika dan sebaliknya. Norma ini jika telah diterima oleh anggota masyarakat selalu mengandung sanksi dan penguatan, yaitu jika tidak melakukan sesuai dengan norma, maka hukumannya ada celaan dan sebagainya. Dan jika dilakukan sesuai dengan norma, maka pujian, balas jasa, dan sebagainya adalah imbalannya. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadi hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai, atau dapat menjadi objek kepentingan. Nilai-nilai itu merupakan bagian kenyataan yang tidak dapat dipisahkan atau diabadikan. Setiap orang bertingkah laku sesuai dengan seperangkat nilai-nilai, baik nilai-nilai yang sudah merupakan hasil pemikiran dan tertulis maupun yang belum. Oleh sebab itu, konselor tidak mungkin berada pada kedudukan yang netral atau tidak memihak dalam kaitannya dengan nilai-nilai tertentu. 3. Pentingnya kode etik profesi. Kode etik penting bagi konselor untuk menjadi arahan-arahan dalam keputusan etis secara luas. Kode etik profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap tenaga profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupan di masyarakat. 4. Keterbatasan kode etik. Ada sejumlah batasan kode etik. Beberapa batasan yang paling sering disebut sebagai berikut. 1. Beberapa masalah tidak dapat diputuskan dengan kode etik. 2. Pelaksanaan kode etik merupakan hal yang sulit. 3. Standar-standar yang diuraikan dalam kode etik ada kemungkinan saling bertentangan. 4. Beberapa isu legal dan etis tidak tercakup dalam kode etik. 5. Kode etik adalah dokumen sejarah, sehingga praktik yang diterima pada suatu kurun waktu mungkin saja dianggap tidak lagi etis di kemudian hari. 6. Terkadang muncul konflik antara peraturan etik dan peraturan legal. 7. Kode etik tidak membahas masalah lintas budaya. 8. Tidak semua kemungkinan situasi dibahas dalam kode etik. 9. Seringkali sulit menampung keinginan semua pihak yang terlibat dalam pembicaraan etik secara sistematis. 10. Kode etik bukan dokumen proaktif untuk membantu konselor dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dalam suatu situasi baru. Jadi, kode etik sangat berguna dalam beberapa hal tetapi juga memiliki keterbatasan. Konselor harus berhati-hati karena tidak semua petunjuk yang mereka butuhkan dapat selalu ditemukan. Meskipun begitu, kapanpun masalah etik timbul dalam konseling, yang pertama kali harus dilakukan konselor adalah memeriksa kode etik untuk melihat apakah ada pembahasan mengenai situasi tersebut. 4. 5. Mengambil keputusan etik. Konselor dalam melakukan pengambilan keputusan etik harus berdasarkan pemikiran yang berhati-hati dan reflektif mengenai respon yang mereka anggap benar dari sudut profesionalitas pada situasi tertentu. Dari kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa setiap kelompok profesi pada dasarnya merumuskan standar tingkah laku yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesional. Standar tingkah laku profesional itu diterjemahkan dari nilai-nilai masyarakat ke dalam bentuk cita-cita yang terstruktur dalam hubungannya dengan orang lain, kliennya, dan masyarakat. Terjemahan nilai-nilai sebagai bentuk standar itu dirumuskan dalam kode etik profesi. Tugas konselor ialah membantu membelajarkan peserta didik melalui pelayanan konseling dengan berpegang teguh pada nilai-nilai yang dimilikinya. Demikian penjelasan materi ini. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang salah. Terima kasih.